Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria Abdullah, kelas Teknik Perminyakan D dengan NIM 2001126, mata kuliah Mekanika Fluida. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari paper yang berjudul meningkatkan sifat fluida pengeboran pada kondisi tekanan tinggi menggunakan nanomaterial terpilih. Oke, jadi ini merupakan judul paper yang saya gunakan, yaitu meningkatkan sifat fluida pengeboran pada kondisi tekanan tinggi menggunakan nanomaterial terpilih. Adapun outline yang saya akan sampaikan yaitu ada abstrak, latar belakang, prosedur percobaan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Kita langsung masuk ke outline yang pertama, yaitu abstrak. Cairan pengeboran dengan pelumas konvensional, termasuk pelumas padat dan cair, akan menghasilkan lapisan pelumas antara stringboard dan lubang sumber atau casing. Pada penelitian ini, kemungkinan penggunaan nanomaterial sebagai pelumas tekanan ekstrim diselidiki dengan menambahkan konsentrasi berat yang berbeda, seperti 0,02, 0,05, dan 0,1. Kekuatan film pelumas sampel lumpur berbasis air di bawah kondisi tekanan ekstrim itu diukur dengan menggunakan extend pressure dan lubricity tester dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja terbaik dari pelumas bertekanan ekstrim ini. Oke, kemudian kita lanjut ke outline yang kedua, yaitu latar belakang. Salah satu fungsi penting dari cairan pengeboran yaitu mengumasi mata bor dan tali bor. Dua sifat utama yang penting untuk memilih bahan pelumas adalah koefisien gesekan atau COF dan tekanan ekstrim atau FE. Bahan pelumas yang memiliki koefisien gesekan rendah itu tidak harus memiliki lapisan pelumas yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, nanomaterial telah digunakan di semua bidang industri perminyakan. Nah, proses pengeboran ini adalah salah satunya. Kemudian dengan menambahkan nanomaterial ke cairan pengeboran, itu dapat meningkatkan pelumasan, meningkatkan sifat rheologi, meningkatkan kehilangan cairan, dan meningkatkan stabilitas thermal cairan pengeboran. Mempelajari efek gabungan nanomaterial pada kedua koefisien pelumas dan tekanan ekstrim itu belum dilakukan. Maka dari itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan menggunakan nanomaterial sebagai bahan pelumas dan mempelajari stabilitas film terbentuk antara dua permukaan logam di bawah kondisi tekanan ekstrim. Oke, kita lanjut ke outline yang ketiga, yaitu prosedur percobaan. Jadi, prosedur percobaan ini ada 3. Pertama, analisis karakterisasi tanah liat. Kedua, persiapan cairan pengeboran. Ketiga, pengukuran dan instrumen. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu analisis karakterisasi tanah liat. Bentonit dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing itu menggunakan XRF 1800 sekuental, X-ray fluorescence spektrometer, dan XRD 6100 per 7000 X-ray diffractometer. Sementara distribusi ukuran partikel bentonit itu diukur menggunakan penganalisa partikel Malvern Master Size 2000. Adapun analisis ini tuh dilakukan di laboratorium departemen atau di geological survey. Kemudian prosedur percobaan yang kedua yaitu persiapan cairan pengeboran. Nah, untuk menyiapkan sampel blanko lumpur berbasis air yang sesuai dengan spesifikasi API 13A 2010, bentonit ini dicampur dengan air tawar menggunakan Hamilton Beach mixer selama 10 menit. Kemudian suspensi itu didiamkan dalam wadah tertutup selama 16 jam. Itu untuk memastikan hidrasi yang baik dari si bentonit ini. Perlu kita ketahui bahwa sampel blanko lumpur berbasis air itu tidak mengandung bahan kimia lain, hanya air dan bentonit saja dalam formasi itu. Hal ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari nanomaterial terhadap sifat fluida pemboran tanpa efek samping dari bahan kimia tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu pengukuran dan instrumen.
kualitas pelumasan lumpur berbasis air tanpa bahan nano itu telah diukur dengan menggunakan OFI, TI, EP, dan lubricity tester. Uji koefisien pelumasan standar dijalankan pada 60 rpm dengan gaya 150 in. Itu setara dengan tekanan sekitar 600 psi dari cairan. Diterapkan pada dua permukaan baja yang diperkeras cincin berputar dan blok stasioner. Oke, kemudian kita lanjut ke outline yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa lihat dari hasil dan pembahasan yang pertama itu ada karakterisasi tanah liat. Teman-teman bisa lihat dari tabel ini. Tabel ini menunjukkan fluoresensi sinar X atau XRF dan difraksi sinar X atau analisis XRD dari bentonite yang digunakan dalam pembuatan lumpur berbasis air. Dari analisis ini menunjukkan bahwa komponen utama dari bentonite itu adalah morilonit. Dan presentasi yang bisa dibilang paling tinggi yaitu silikon oksid atau silikon dioksida, SiO2. Kemudian yang kedua itu ada aluminium oksid, Al2O3. Sesuai pada tabel yang ada, teman-teman semua bisa lihat, dan presentasi yang paling rendah yaitu terjadi pada kalium oksida. Oke, kemudian kita lanjut. Yang kedua, pengukuran kualitas CPL. Ini merupakan tabel dari data di mana meningkatkan lumpur berbasis air dengan nanomaterial. Pengaruh penambahan dari TiO2NP dan CuNP. Penambahan NP, TiO2, dan CuNP ke dalam lumpur berbasis air ini menyebabkan peningkatan kekuatan film pelumas yang signifikan pada kondisi tekanan ekstrim. Kita lihat peningkatan terbesar itu terjadi sebesar 69,6%. Yang diamati dengan menambahkan NPTiO2 sebesar 0,1. Namun, pengaruh aditif ini pada pengaruh nilai koefisien sangat kecil dan tidak signifikan. Mereka meningkat perlahan dengan meningkatnya konsentrasi dari bahan nano ini. Meskipun demikian, kekuatan film pada tekanan ekstrim itu meningkat dengan penambahan nanomaterial dan penilaian bobotnya. Nah, kemudian di sini ada grafik dari pengaruh konsentrasi nanomaterial pada kekuatan film PP lumpur berbasis air. Bisa dilihat semua. Jadi penambahan nanomaterial itu dapat mempengaruhi permukaan bentonit yang menyebabkan perubahan sifat fluida pemboran. Memang nanomaterial ini memiliki luas permukaan per volume yang besar, sehingga dari luas permukaan ini itu menyebabkan peningkatan interaksi antar partikel. Kemudian kita lanjut yang ketiga, properti filtrasi. Sifat filtrasi lumpur berbasis air dengan konsentrasi TiO2NP dan CuNP ini berbeda. Nanomaterial dapat menyebabkan penurunan volume filtrat loss. Hal ini dapat dijelaskan karena kemampuan nanomaterial ini untuk menutup tenggorokan nanopor dari formasi lubang sumur dan mencegah infiltrasi air. Baik, kita masuk ke outline yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah baik TiO2NP dan CuNP itu menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan film pelumas pada kondisi tekanan ekstrim. TiO2NP itu memberikan efek yang lebih baik pada kekuatan film pelumas dari CuNP dan menambahkan nanomaterial atau cairan pengeboran itu dapat meningkatkan pelumasan, meningkatkan sifat rheologi, meningkatkan kehilangan cairan,
dan juga meningkatkan stabilitas termal cairan pengeboran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, diperbaiki, dan saya juga minta maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.